warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas yaitu kejahatan korporasi. Yang pertama adalah pengertian korporasi. Korporasi adalah suatu badan hukum, suatu badan usaha atau organisasi yang berbadan hukum dibentuk oleh sekelompok orang yang untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan utama memperoleh keuntungan profit. Korporasi memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemilik atau pendirinya sehingga dapat memiliki aset, melakukan kontrak, mengajukan gugatan, atau digugat atas nama sendiri. Lalu ada pengertian kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi atau oleh individu yang bertindak atas nama korporasi demi keuntungan bisnis atau kepentingan perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, negara, lingkungan, atau pihak lain. Menurut Marshall B. Clinard dan Richard Quiney, kejahatan korporasi adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh karyawan atas nama perusahaan. Lalu ada klasifikasi kejahatan korporasi. Yang pertama ada sifat kejahatannya, korban yang dirugikan, lalu tujuan pelaku. Klasifikasi ini penting karena membantu memahami lebih dalam mengenai bentuk dan dampak dari kejahatan korporasi, sehingga memudahkan dalam penanganan serta pencegahan di masa depan. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh saudara saya itu Raditya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang kejahatan korporasi menipu masyarakat umum dan juga pemerintah. Kejahatan korporasi juga bisa merugikan masyarakat luas. Contohnya adalah persekongkolan harga, di mana beberapa perusahaan itu sepakat untuk menetapkan harga barang atau jasa secara tidak wajar agar konsumen harus membayar lebih mahal. Selain itu, iklan menyesatkan juga sering terjadi di mana perusahaan mengklaim produk mereka itu memiliki manfaat yang berlebihan atau bahkan palsu sehingga konsumen tertipu membeli produk yang tidak sesuai harapan. Dampak dari tindakan ini adalah konsumen dirugikan secara finansial dan juga kualitas hidup mereka menurun. Lalu perusahaan juga dapat melakukan penipuan terhadap pemerintah, terutama dalam hal kewajiban pajak dan pelaporan. Misalnya, perusahaan sengaja menyembunyikan pendapatan agar membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Ada juga yang memberikan laporan palsu untuk mendapatkan keuntungan seperti subsidi atau kontrak pemerintah. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan yang taat pajak. Selanjutnya, kejahatan korporasi membahayakan lingkungan publik dan juga karyawan. Dalam beberapa kasus, demi menghemat biaya perusahaan ini mengabaikan keselamatan masyarakat dan juga karyawannya. Contohnya adalah pembuangan limbah berbahaya ke lingkungan tanpa pengelolaan yang memadai, yang dapat mencemari udara, air, dan juga tanah. Di tempat kerja, perusahaan kadang tidak menyediakan alat pelindung atau mengabaikan standar keselamatan sehingga pekerjanya beresiko mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tindakan ini tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga lingkungan masyarakat sekitar yang terkena dampak polusi dan pencemaran. Slide selanjutnya, kejahatan di dunia keuangan. Dalam sektor keuangan, kejahatan korporasi juga banyak terjadi. Perusahaan bisa memanipulasi laporan keuangan agar terlihat sehat dan menarik investor, padahal sebenarnya bermasalah. Praktik insider trading juga sering terjadi, yaitu penggunaan informasi rahasia oleh orang dalam perusahaan untuk keuntungan pribadi. Selain itu, ada penipuan pasar modal seperti manipulasi harga, saham, dan penyebaran informasi palsu. Kejahatan ini menyebabkan kerugian besar bagi investor dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dan sistem keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz Rafsanjani. Oke, untuk selanjutnya saya lanjutkan peraturan terkait kejahatan korporasi. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korporasi bisa dikenakan sanksi jika terbukti melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi, pasal 2